Shalom saudara terkasih. Puji nama Tuhan, selamat Jumat Agung buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau mati bagi kami Tuhan. Engkau disalibkan bagi kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa. Saat ini ya Bapa, kami datang Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa hidup, tubuh, jiwa, raga kami. Semua kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Penuhilah setiap hati kami Bapa. Penuhilah tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami tidak izinkan apapun itu bentuknya, segala kuasa jahat, kuasa kegelapan, tipu daya si iblis, kami perintahkan Engkau keluar. Engkau kami tolak, kami hancurkan Engkau di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosa-dosa kami. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau membayar diriku oleh segenap kasih dan penuh kasih-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan darah hidupku yang semuanya sia-sia dan ada lagi hidup ini meletakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sidang jemaat Tuhan, dengan hormat kita bangkit bersama-sama berdiri. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, darah yang tercelah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus dosaku oleh segenap kasih dan penuh
Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sungguhkan terima kasih. Terpujilah
yang di kayu salib itu menandakan kami sudah menang ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menaikkan doa kami di hadapan-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami dapat kenal di hadapan Tuhan. Mohon ampun ya Bapa. Biarkan kami dilayakkan ya Tuhan Yesus. Dimampukan, dibasuhlah kami dengan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan, membunuh ke udara, biar dia berangkat dan mengganggu kami, dan ingin menghancurkan kami, dan ingin membuat hilang damai sejahtera kami. Kami membawa
kasih. Puji nama Tuhan. Saatnya kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah sukacita kami hanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami datang. Kami buka hati kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus mendengarkan kebenaran firman. Karena salib-Mu kami ada Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Katakan di hadapan Tuhan. Pada kaki salib-Mu, Yesus ku berlindung. Haleluya. Yesusku
kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu bagi kami. Tanpa kematian-Mu kami tidak akan beroleh keselamatan. Terima kasih ya Bapa, ajar kami memandang, merenungkan betapa besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Oleh karena kematian-Mu kami beroleh kehidupan. Terima kasih Roh Kudus, ini waktu-Mu Tuhan. Berkata-kata berbicara bagi setiap pribadi kami. Berikan kami hikmat pengertian untuk memahami kebenaran-Mu lebih lagi. Sebagai sebuah kehidupan yang sudah dipersembahkan bagi-Mu, silakan Tuhan pakai menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak kami izinkan segala bentuk kuasa iblis setan dunia ini yang mencoba menghalangi kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sepakat sehati kami di tempat ini, kami mau ikat, tolak, patahkan, hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami rindu dan siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, silakan duduk. Terima kasih, kita bersukacita hari ini. Amin. Bersukaria, bergembira karena kematian Kristus itu yang membawa kemenangan buat kita. Bapak Ibu, tanpa kematian Kristus kita tidak akan beroleh keselamatan Bapak Ibu. Tanpa kematian yang di kayu salib kita tidak akan pernah beroleh keselamatan. Itu yang kita tanamkan dalam hidup kita. Amin. Tanpa kematian Kristus maka kita akan mengalami kebinasaan. Hari ini kita akan belajar, kita akan renungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Hari ini kita merayakannya, semua orang percaya yang ada di muka bumi ini. Amin. Semua orang percaya di belahan dunia manapun, baik itu dia di Eropa, di Timur Tengah atau dimanapun berada, semua orang percaya sama-sama kita merayakan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tanpa kematiannya sekali lagi kita tidak akan beroleh keselamatan. Mari Bapak Ibu kita akan bacakan, kita renungkan bersama-sama Matius pasal 25 ayat 45 sampai 56. Nanti kita akan bacakan di sana ada paling sedikit ada 5 perkara supranatural yang terjadi pada saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kematian di kayu salib. Suatu kejadian yang tidak biasa. Banyak orang mengalami kematian dan saat itu ada juga orang yang disalib karena dosanya, karena kejahatannya. Tetapi tidak ada satupun daripada mereka itu yang mengalami kebangkitan. Dan tidak ada satupun dari kematian orang-orang itu yang membawa kejadian yang dahsyat. Hanya pada kematian Tuhan kita Yesus Kristus ada satu perkara yang luar biasa terjadi. Tidak biasa terjadi. Mari kita baca Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asap, lalu mencucukkannya pada sebatang burung dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita melihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah
dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ya ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak Zebedius. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau bilang kepada kita, pada saat Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah tidak menciptakan Adam dan Hawa supaya untuk mati. Allah tidak menciptakan Adam supaya mengalami kematian. Allah tidak menciptakan Adam supaya mengalami kebinasaan. Tidak. Tapi Allah menciptakan Adam supaya dia memiliki kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Itulah rancangan Allah sejak semula. Allah tidak pernah merancangkan sebuah kematian. Tidak ada. Tetapi kenapa Adam mengalami kematian? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa karena Adam melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Adam, buah yang ada di tengah-tengah taman itu jangan kamu makan. Karena pada saat kamu memakannya, pada hari itu juga kamu akan mati. Maka sejak saat itulah kematian menjadi terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu baca lagi sampai kepada kejadian 7, pada kejadian 3, lalu terjadi di situ pada saat Allah sedang berjalan-jalan di taman itu, saat Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Pada saat Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, Allah berjalan-jalan di taman itu. Lalu Adam dan Hawa bersembunyi. Kenapa? Karena mereka merasa ketakutan. Lalu Allah berkata, Adam, di manakah engkau? Lalu Adam berkata, kami sudah melakukan dosa. Dan Alkitab mencatat Bapak Ibu sekalian, pada saat mereka bersembunyi, Allah memanggil mereka mengalami ketakutan. Dan mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan tahukah saudara, pada saat itu, sebelum mereka diusir dari taman itu, ada satu perkara yang dilakukan oleh Allah sendiri. Sebelum mereka diusir dari taman itu, mereka tadinya menutup kemaluan mereka dengan daun arang. Tetapi Allah sendiri, ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Alkitab mencatat bahwa Allah sendiri mengambil seekor binatang. Lalu dia mengambil kulitnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kulit binatang itu. Dia buatlah pakaian kepada Adam dan istrinya. Lalu dia mengenakan pakaian dari kulit binatang itu. Artinya ini adalah gambaran, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa mereka menutupi dosa mereka dengan daun arang. Mereka menutupi kemaluan mereka dengan daun arang, tetapi di hadapan Allah mereka tidak bisa bersembunyi. Sehingga Allah sendiri berinisiatif mengambil seekor binatang. Bapak Ibu, kalau seekor binatang diambil kulitnya, tentulah binatang itu dibunuh. Tentulah binatang itu nyawanya, darahnya pasti terjun. Di dalam darah itu ada nyawa yang harus dikorbankan untuk membuat pakaian bagi Adam dan Hawa. Dan saya mau bilang, ini adalah gambaran tentang penyelamatan. Allah begitu mengasihi manusia. Allah tidak membiarkan Adam mengalami kebinasaan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah punya rancangan bagaimana supaya Adam yang tadi jatuh ke dalam dosa mengalami pemulihan di hadapan Allah. Dan Allah sekali lagi membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakan pakaian itu kepada Adam dan Hawa. Sekali lagi, ini adalah gambaran tentang penebusan yang sudah dirancangkan oleh Allah melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Gambaran.
Oleh sebab itu, tahun demi tahun, abad demi abad berlalu. Bahkan Yesaya mencatat bagaimana seorang juru selamat itu harus datang ke dunia. Juru selamat itu harus lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kita akan bacakan di Yesaya dulu. Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk itu. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya dia di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung dia pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Itu adalah nubuatan yang ditulis oleh Yesaya ribuan tahun sebelum Kristus datang ke dunia. Alkitab mencatat dia mati di kayu salib oleh karena menanggung penderitaan, oleh karena menanggung dosa kita, menanggung pemberontakan kita. Harusnya kita yang tanggung, harusnya kita yang disalib karena kesalahan kita, oleh karena pelanggaran kita. Tetapi dia pikul itu semua. Dia bawa kayu salib supaya apa? Supaya saudara dan saya, kita semua adalah menjadi orang benar. Amin. Dia tanggung. Tanpa penebusan tidak mungkin kita boleh berkenan kepada Tuhan. Tanpa kematian yang di kayu salib tidak mungkin kita beroleh keselamatan. Oleh sebab itu Alkitab mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sudah datang ke dunia, Bapak Ibu sekalian. Dia sudah menanggung semua penderitaan. Dia sudah menanggung segala penyakit. Jadi kalau kita ada mengalami sakit hari ini, berkatakanlah dengan iman bahwa oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Amin. Mungkin sakit encok ya, pegal itu, atau sakit apapun yang kita alami dalam tubuh kita, berkatakan dengan iman, oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Amin. Ini janji Tuhan, karena dia sudah pikul itu, dia sudah tanggung itu.
Dia sudah bawa itu di kayu salib. Jadi kalau dia sudah bawa itu, jangan kita bawa-bawanya lagi. Kita lepaskan, kita perkatakan iman kita. Aku percaya aku sudah disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Aku sudah disembuhkan. Katakan amin. Amin. Harus perkatakan. Karena itu sudah selesai. Dosa kita sudah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Jadi kita bersyukur karena kematian Kristus membawa keselamatan buat kita. Amin. Jadi saya berikan judul hari ini, kematiannya membawa keselamatan bagi kita. Kematian Kristus membawa keselamatan bagi kita. Hari ini Bapak Ibu kita belajar dari ada 4 hal dari Alkitab yang kita baca tadi. Perkara supranatural. Supranatural apa sih? Perkara supranatural itu. Supranatural itu suatu perkara, suatu persoalan yang terjadi itu di luar akal kita. Tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Alkitab mencatat hal yang pertama adalah terjadi kegelapan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ada 3 jam kegelapan menutupi bumi. Bapak Ibu, saya teringat, saya selalu merenungkan firman Tuhan ini. Pernah terjadi di zaman pada saat bangsa Israel itu ada di tanah Mesir. Itu berbicara tentang tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita, pekat gelap gulita. Ini gambaran penghukuman. Gelap gulita itu adalah gambaran penghukuman. Itu terjadi pada saat bangsa Israel dihalangi keluar dari Mesir oleh Firaun. Lalu Allah memperlihatkan kuasanya dengan memberikan tulah kepada bangsa Israel, dan Firaun mengeraskan hati. Kegelapan ini berbicara tentang penghukuman, tentang tulah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, menggambarkan bahwa kematian itu bertapa kegelapan itu betapa melambangkan kuasa maut itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Kuasa maut, kuasa kegelapan, kuasa daripada dosa itu dilambangkan dengan kegelapan. Betapa pengorbanan Kristus, betapa kematian Kristus itu membawa kematian yang harusnya kita tanggung. Itu kegelapan itu melambangkan sebuah kutuk, melambangkan sebuah penghukuman yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang harusnya kegelapan itu kita alami dalam hidup kita. Dan ini menggambarkan betapa seriusnya akibat daripada dosa itu sendiri. Harus dihukum. Konsekuensi dosa itu harus dihukum, menerima penghukuman. Dan Alkitab mencatat Yesuslah yang menanggung konsekuensi akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Terjadi kegelapan. Dan kegelapan ini saya pernah melihat, saya baca-baca, kalau yang namanya gerhana matahari itu kalau terjadi paling lama itu sekitar 6-7 menit. Itu yang pernah terjadi di muka bumi. Tetapi ini Bapak Ibu sekalian, 3 jam kita mencatat. Artinya ini adalah suatu perkara yang tidak biasa terjadi. Hanya Allah yang melakukan itu. Jadi kegelapan itu terjadi menggambarkan bahwa betapa pekatnya dosa itu, betapa pekatnya akibat dari dosa. Betapa dosa itu harus mengalami penghukuman. Tapi kita bersyukur ada seorang pribadi yang sudah menanggung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia sudah tanggung dosa kita. Dia sudah tanggung kematian kita. Dia sudah tanggung semua yang mengakibatkan kita mengalami maut. Dia sudah selesaikan semua. Dia tanggung. Oleh sebab itu kegelapan terjadi.
Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perkara besar terjadi yang supranatural pada saat kematian Tuhan Yesus. Hal yang kedua adalah tabir bait suci terbelah dua. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Bapak Ibu saudara sekalian, saya bacakan artikelnya bahwa tabir bait suci ini tingginya itu 20 hasta, 40 hasta. Nah, jadi kalau dikonversi ke meter itu sekitar 18 atau 20 meter tinggi, Bapak Ibu. Nah, terbelahnya tabir bait suci itu dari atas sampai ke bawah. Itu melambangkan bukan pekerjaan manusia. Kalau manusia yang melakukannya, dia akan merobeknya dari bawah. Tetapi ini robeknya dari atas. Artinya merobek atau menghilangkan pemisah antara ruang kudus dengan maha kudus itu dilakukan oleh Allah sendiri, bukan karena manusia. Artinya apa? Bahwa pada zaman dulu orang Israel, Bapak Ibu sekalian, pada saat mereka datang beribadah, mereka hanya sampai kepada ruang kudus. Hanya ada imam di situ. Mereka boleh sampai di situ. Tapi ada satu ruang lagi, ruang maha kudus namanya, dan dibatasi oleh tirai. Dan orang yang masuk ke maha kudus itu adalah, ruang maha kudus itu adalah seorang imam besar. Itu pun sekali setahun dia harus membawa korban untuk dirinya dan juga bagi umat yang dia wakili. Jadi harus bawa darah korban lembu untuk bagi dirinya dan juga bangsa Israel. Tetapi pada kematian Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian, tabir bait suci itu terbelah dua. Terus artinya bahwa pada saat kematian Kristus, jalan itu terbuka untuk kita datang kepada Yesus. Jalan itu terbuka untuk datang kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah ditebus, sudah dilayakkan, sudah dikuduskan, sehingga kita boleh layak di hadapan Allah. Amin. Tidak ada lagi penghalang. Tidak ada lagi penghalang antara saudara dengan Allah. Karena ada darah Yesus. Dialah imam besar agung kita. Alkitab mencatat yang sudah masuk ke belakang tabir itu dengan membawa darahnya sendiri. Bukan darah kambing, darah domba, tetapi yang dia bawa dari darahnya sendiri. Darahnya yang kudus tanpa cacat, tanpa celah. Dan korban itu layak di hadapan Allah Bapa. Sehingga saudara dan saya tidak ada lagi pembatas. Saat kita menjadi orang percaya kepada Kristus Yesus, kita sudah menerima pengampunan dosa. Kita dapat datang kepada Dia kapanpun, dimanapun, tanpa perantara. Yesus sudah menjadi perantara bagi kita. Amin. Kita tidak lagi lewat imam-imam manusia di muka bumi ini, tidak. Tapi semua kita bebas datang kepada Allah. Karena ada seorang pribadi yang sudah mengorbankan darahnya, mengorbankan nyawanya. Dia bawa supaya saudara dan saya boleh menghadap kepada Allah Bapa tanpa penghalang. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mengalami persoalan dalam hidup kita, apapun kita alami dalam hidup kita, datang langsung kepada Tuhan. Amin. Datang langsung. Doa. Jadi bukan berarti kalau nggak lewat Pak Pendeta rasanya nggak mau jarak doa saya, bukan. Semua kita punya kesempatan yang sama untuk datang kepada Allah. Semua kita punya akses yang sama untuk kita datang kepada Allah. Kita bebas datang kepada Allah karena seorang pribadi yang sudah menebus kita. Karena saat kita datang, yang dilihat adalah korban yang sudah menggantikan kita. Saat kita datang kepada Allah, yang dilihat Allah adalah darah Yesus anaknya yang tunggal itu, yang sudah menguduskan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang layak di hadapan Allah. Oleh sebab itu, tabir bait suci terbelah dua itu adalah gambaran bahwa setiap kita punya kesempatan yang sama untuk datang kepada Allah. Tidak ada lagi hal yang menghalangi. Kalau zaman dulu hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus, itu pun sekali setahun. Dan kalaupun imam besar itu ada sedikit setelah dosanya, maka di dalam ruangan itu dia akan mati.
Oleh sebab itu imam besar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dia itu ada di ujung jubahnya itu ada seperti kayak seperti lonceng. Jadi kalau itu kakinya itu diikat. Saat dia masuk ke dalam, kalau nggak ada lagi bunyinya, berarti imam besar itu mati, harus ditarik. Nggak ada yang berani masuk, harus ditarik. Karena ada celaknya, ada dosa. Tapi kita bersyukur Tuhan kita Yesus Kristus adalah anak Allah yang kudus. Dia sekali saja mengorbankan darahnya, nyawanya bagi kita sehingga kita beroleh keselamatan. Itulah makna kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita paham. Jadi kita bersyukur karena kematian Kristus Yesus buat kita. Seharusnya kita mati binasa. Saya renungkan Bapak Ibu saya sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak menebus kita, sampai hari ini kita hidup dalam dosa, Bapak Ibu. Sampai hari ini kita akan mengalami kebinasaan. Tetapi kita bersyukur Tuhan kita Yesus Kristus sudah mati menebus saudara dan saya sehingga kita beroleh keselamatan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa peristiwa supranatural yang terjadi pada saat kematian Tuhan kita Yesus Kristus? Matius 27 ayat 51 bagian B. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Wah, ini kejadian yang sangat dahsyat. Ini Bapak Ibu menggambarkan bahwa suatu kedukaan atau suatu kemarahan ilahi tentang akibat daripada dosa itu sendiri. Allah membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa. Allah membenci kejahatan tetapi mengasihi orangnya. Oleh sebab itu Allah menggambarkan bahwa bukit batu terbelah. Ini menggambarkan sebuah reaksi Allah terhadap dosa itu sendiri. Bayangkan kalau kita tidak ditebus, maka kehancuran itu adalah terjadi kepada orang yang belum ditebus. Tetapi kabar baiknya adalah dia memperlihatkan bahwa betapa konsekuensi dosa itu seperti gunung yang terbelah, kehancuran terjadi sebagai akibat dari dosa, sebagai gambaran dari akibat dosa. Tetapi itu semua dia pikul, Bapak Ibu Saudara. Dia tanggung hingga dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Kedahsyatan dan kehancuran murka Allah terhadap dosa, murka Allah akibat dosa manusia ditumpahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Allah murka karena dosa. Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tapi kita bersyukur Tuhan kita Yesus Kristus menanggung penderitaan, menanggung celak yang harus kita tanggung, menanggung kematian yang harus kita alami, menanggung kebinasaan yang harus kita alami. Dan semua itu sudah dibayar dengan lunas, dengan tuntas oleh pengorbanannya di kayu salib. Amin. Jadi kita patut mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, gempa bumi terjadi, bukit-bukit batu terbelah, itu adalah menggambarkan betapa dahsyatnya akibat daripada dosa. Sebab itu jangan kita main-main dengan dosa. Amin. Jangan kita main-main dengan dosa. Sebab akibat daripada dosa itu adalah maut, kematian yang kekal, terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan ini bukan
main-main atau bukan bercanda, enggak. Kalau ada keselamatan di luar Yesus, enggak perlu Yesus datang ke dunia. Sudah ada hukum-hukum yang sudah mengatur segala sesuatu. Tapi Alkitab mencatat bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, itu bukan hasil pekerjaan, tapi itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan itu wujudnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia, menyerahkan nyawanya untuk menebus segala manusia. Hal keempat, Bapak Ibu saudara sekalian, apa perkara yang supranatural terjadi, yang tidak biasa terjadi, belum pernah terjadi? Matius 27 ayat 52 sampai 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu, di abad pertama di Israel, orang menguburkan itu di dalam lubang-lubang batu. Jadi Alkitab mencatat, memang hanya Matius yang mencatat hal ini, bahwa ada kebangkitan orang mati pada saat Tuhan Yesus mati dan bangkit. Matius mencatat itu. Dan ini adalah gambaran pengharapan kita. Dia menyatakan kepada kita bahwa pada saat kematian dan kebangkitannya membawa kehidupan bagi manusia, membawa kehidupan yang baru bagi manusia, membawa kebangkitan bagi manusia. Ini pengharapan buat kita, Bapak Ibu saudara, bahwa orang yang ada dalam Kristus Yesus, meskipun kita suatu saat akan mengalami kematian, tetapi pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia kedua kali untuk menjemput kita, maka kita akan mengalami kebangkitan dari kematian. Karena sudah Tuhan Yesus nyatakan, pada saat dia mati, orang-orang kudus yang sudah dikubur di dalam lubang-lubang batu itu, mereka bangkit. Kalau Bapak Ibu baca dengan teliti, jadi saya mau cerita begini. Nah, pada saat Tuhan Yesus mati itu, maka orang-orang kudus yang ada di dalam lubang-lubang batu itu tadi, mereka bangun. Nah, belum keluar, tapi pada saat Tuhan Yesus pada hari ketiga bangkit, mereka itu menampakkan diri keluar dari kuburan masing-masing. Jadi itu orang kudus itu yang tadinya dalam lubang batu, kok bangun saya, gitu kan? Kok gelap tuh? Kok ada istilah jalan keluar lubang batu? Dan pada saat Tuhan Yesus bangkit, maka mereka menampakkan diri, ditemui oleh banyak orang, dan ini disaksikan oleh bangsa Israel sendiri. Dan mereka bangkit dan masuk ke kota kudus. Dan ini adalah sekaligus gambaran buat kita bahwa apa yang sudah dia nyatakan, akulah kebangkitan dan hidup, akulah roti hidup. Orang yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Maka ayat-ayat itu digenapi pada saat Tuhan Yesus mati dan bangkit. Orang-orang kudus mengalami kebangkitan dan mereka menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, meskipun mereka menampakkan diri, orang generasinya udah beda, ya kan? Mungkin sudah meninggal 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu. Ya nggak kenal lah, nggak ada temannya sudah. Walaupun dia bilang, aku keluarga si Inu. Siapa? Nggak kenal kami. Beda zaman. Nggak, ya baik tuh. Aku piano kurang, tahi, nyeru sekian aku mati. Wah, itu jadi nyeru sekian tuh. Jatuh kawal, jatuh. Lepas mati terus kawal jadi. Ini menggambarkan Bapak Ibu saudara sekalian bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu membawa kebangkitan bagi orang-orang kudus, orang-orang yang percaya. Siapakah orang-orang kudus itu? Saudara dan saya, Bapak Ibu saudara sekalian. Siapakah orang-orang kudus itu? Saudara dan saya, katakan amin. Berikan kemuliaan juga bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan Bapak Ibu ragu. Benarkah? Jangan lagi bertanya, oh benarkah? Saudara, Bapak Ibu kita ini kudus bukan karena kita. Karena
kita sudah dibeli, karena kita sudah ditebus menjadi milik Kristus. Oleh sebab itu kita menjadi orang yang kudus di pemandangan Allah. Nah, kalau orang kudus, dia punya jaminan kehidupan yang kekal. Pada saat dia meninggalkan dunia ini, dia punya jaminan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Pada saat dia meninggalkan dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanamkan dalam hati bahwa kita mungkin ada kesalahan, ada kelemahan. Tapi kalau kita merendahkan hati datang kepada Tuhan Yesus, mohon pengampunan. Dia mengasihi saudara dan saya, dia sudah menebus kita. Kami sudah percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus sungguh-sungguh dengan mengerjakan keselamatan kita hidup sesuai dengan jalan-jalan. Maka kita lah orang-orang kudus itu yang akan menerima kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Perkara yang keempat ini adalah kuburan-kuburan orang kudus terbuka dan mereka bangkit. Dia akan menemui banyak orang, tapi sekali lagi dia bingung karena beda generasi sudah. Jadi ada 4 hal Bapak Ibu sekalian, perkara supranatural yang terjadi pada saat kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, kegelapan menggambarkan betapa pekatnya, betapa seramnya sebuah penghukuman. Dan yang kedua adalah tabir bait suci terpeladu. Ini adalah perkara supranatural, tidak pernah terjadi hal itu. Dan hal yang ketiga adalah terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan yang keempat adalah kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit dan menampakkan diri kepada banyak orang dan masuk kepada kota kudus. Itulah makna daripada kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian Tuhan kita Yesus Kristus menanggung, sekali lagi menanggung semua kutuk, semua penyakit, semua kelemahan, semua beban, semua kelesuan yang kita alami dalam hidup kita sudah diselesaikan, sudah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka menjadi bagian kita adalah sukacita, damai sejahtera, kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat, pertolongan demi pertolongan, kasih karunia demi kasih karunia. Itu menjadi bagian kita karena kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan buat kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi renungkan Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku.
40 kurang 1 pukulan dalam tubuhnya. Tubuhnya tercabik, darahnya tercurah. Dia rela. Seharusnya saudara dan saya menanggung akibat dosa kita, tapi dia rela. Dengan tubuhnya yang tetap, dia naik di atas bukit Golgota. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia ditindas, dia berakhir di situ, tapi dia rela karena dia mengasihi saudara dan saya. Seharusnya kita yang mati, seharusnya kita yang binasa, tapi dia pikul itu semua. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada dia, dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Maka pada saat dia ada di kayu salib, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dia mengalami perpisahan dengan Bapa karena dia harus menanggung dosa kita. Dia mengalami bagaimana penderitaan yang terpisah dari Bapanya. Tapi dia rela lakukan itu karena dia harus mengasihi saudara dan saya. Baik saudara, dia berkata, sudah selesai. Artinya karya penebusannya sudah selesai. Kalau saudara dan saya dan kita ada hari ini, saudara orang kudus itu. Saudara dan saya yang sudah menerima keselamatan itu. Terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Dia. Dia menebus kita secara pribadi. Tapi saudara pada saya bertemu dengan perempuan Samaria itu, seharusnya dia dihukum, seharusnya dia mati dilempari dengan batu. Tapi Yesus katakan kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus bagi dirinya segala perhatian.
Bukan selamanya bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Terima kasih Tuhan. Saat ini kami memperingati pengorbanan-Mu bagi kami. Mari kita pandang kepada Dia. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 10:16 bilang begini. Bukankah seorang mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Terima kasih Yesus. Saya mau jadi roti yang terpecah bagimu. Saya mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Saya mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh.
Bapak Ibu, angkatlah roti itu tinggi-tinggi dengan iman, pandang kepada Kristus Yesus yang sudah mati kayu salib. Roti ini adalah tubuhnya yang dia korbankan. Sebab apa yang telah diproseskan kepadamu telah dicapai oleh Tuhan. Itu Bapak Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia berusaha menjaga dan berkata, ini adalah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Angkatlah anggur itu tinggi-tinggi. Kalau Bapak Ibu mengalami sakit, mari tangan kiri saudara tumpangkan di atas yang sakit itu. Karena firman-Nya berkata, oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Kesembuhan ilahi tersedia hari ini. Tumpangkan tangan kirimu di atas yang sakit dengan iman dan dengarkan firman Tuhan. Begitu Tuhan akan berkata, jalan ini merupakan yang baru yang berkaitan dengan damai. Berbuatlah ini sekali dalam hidupnya menjadi peringatan akan hari. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum jalan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Tuhan Yesus, satu dengan apa yang menjadi kematiannya, dan satu juga dengan apa yang menjadi kebangkitannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan. Saudara terkasih, segalanya sudah selesai, kata Tuhan Yesus. Apapun masalah kita semua, baik ekonomi atau sakit penyakit, semua telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Sebelum kita memberikan korban syukur kita berdoa untuk persembahan. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita berdoa. Tidak hentikan mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau berikan kemenangan kehidupan yang dalam kehidupan kami yang Kau beri ya Tuhan. Terima kasih buat firman yang telah Kau sampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala kami pada saat ini Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus dalam pelayanannya Tuhan. Berkati bersama Ibu Gembala kami Tuhan yang terkasih ya Bapa. Dalam hidup pernikahan mereka memberkati senantiasa, anak-anak mereka berkati juga dalam pendidikan mereka, dalam pelayanan mereka kepada-Mu Tuhan. Biarlah kuasa kasih-Mu senantiasa melingkupi mereka Tuhan dalam pelayanan mereka kepada-Mu ya Bapa. Pada saat Tuhan Yesus kami para jemaat-Mu ingin memberikan persembahan kami Tuhan, Kau yang berkati kami Tuhan Yesus. Para jemaat-Mu yang memberikan penuh sukacita, berkati juga Tuhan kehidupan kami, pekerjaan usaha kami, terlebih pelayanan kami kepada-Mu ya Bapa. Dan ada pada kami yang memberikan kami nikmat daripada-Mu, agar kami dapat mengelolanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga memberikan tubuh, roh dan jiwa kami menjadi persembahan di bawah harum bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan itu bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kita angkat pujian kita. Suara-Mu kudengar memanggil diriku. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa berkat kami serahkan kepada hambanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu bagi kami yang sudah menyelamatkan kami. Kematian-Mu membawa kehidupan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, rumah tangga. Berkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang jual sembako, yang jual air minum, jual mobil, yang pegawai negeri, pegawai swasta, apapun dalam nama Tuhan Yesus, usaha pekerjaan kami di dalam nama Tuhan Yesus semua diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi kerinduan setiap pribadi kami, apa yang menjadi doa-doa kami percaya Tuhan sudah menjawabnya. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, dalam sesuatu pokok doa yang sudah tertulis di kertas-kertas ini ya Tuhan, menjadi permohonan dan kerinduan kami. Kami bawa semua apa yang kami tulis di kertas-kertas ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami percaya kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Terobosan luar biasa terjadi dalam setiap apa yang kami doakan. Kami sudah terima itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami sudah menerimanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa Tuhan, diberkatilah tempat ini, diberkatilah Pak Karina Tarung, berkatilah istri anak itu menantunya. Kasih kami damai sejahtera Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan bagi hamba-hamba yang sudah melayani hari ini. Semua diberkati oleh Tuhan. Semua kami yang hadir hari ini, tidak satupun yang terlewat, dan semua kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan hari Minggu nanti kami juga datang beribadah untuk merayakan kebangkitan baru. Engkau yang sudah bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami kekal selamanya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dan sebentar kami pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kasih dan berkat Tuhan menyertai kami. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera, berkat Abraham, Ishak dan Yakub dicurahkan atas kehidupan kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan-Mu, diberkatilah keluarga rumah tangga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, cucu menantu-Mu, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Diberkatilah satu dan masuk dan bersekutu dengan Roh Kudus. Maranatha, datang kedua kali untuk berdiri kita orang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Tuhan Yesus memberkati. Amin. Satu
setelah kita ibadah ini jangan buru pulang Bapak Ibu sekalian. Ada hamba-hamba Tuhan yang baik hati menyiapkan makanan buat kita. Jadi setelah pulang dari tempat ini, kita sama-sama ke tempat keluarga Pak Jenny untuk makan bersama di sana. Amin. Siap? Siap? Siap. Kalau makan kita siap, harus siap. Dan hari Minggu kita datang lagi beribadah. Amin. Hari Minggu kita datang beribadah lagi. Ya, kita rayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu EM, Ibu Septri, kita latihan langsung. Jangan pulang lah guys. Nanti nggak selera makan.